repot kalau sudah seperti ini. Panglima Garuda Nusantara memberikan instruksi untuk turun ke jalanan, ya, mendesak salah satunya PBNU dan para menteri untuk menyelesaikan persoalan polemik habaib ini. Nggak tanggung-tanggung, ancamannya sangat mengerikan. Ini adalah medan juang jihad katanya. Husnul khotimah. Ngeri loh. Ini yang satu mungkin dari kalangan habaib berbicara hal yang sama. Di sisi lain juga hal yang serupa. Bayangkan bila negara tidak turun tangan di dalam hal ini, lalu terjadi keributan, ini mau bagaimana? Maka saya harapkan untuk negara ikut andil, bahkan mengambil alih persoalan ini. Kalau masih belum yakin terhadap tesis Kiai Haji Ma'ruf Utsman Al-Bantani, maka negara harus secara serius menggarap, meneliti, hadirkan banyak ahli untuk mengulik siapa sebetulnya mereka. Ini harus diambil alih. Bahaya kalau tidak diambil alih oleh negara. Ya. Bahkan beliau meminta, bahkan menuntut untuk para mereka itu, ya, Habib-habib dari Balawi itu dideportasi dari Indonesia kembali ke kampung halamannya. Oke, coba kita simak sama-sama nih. Udah sangat panas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, 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 Salam Pancasila, Merdeka. Ini tengah malam saya nge-vlog karena ada informasi penting. Dapat voice note dari salah seorang sahabat saya yang isinya itu suara dari Gus Mustafa. Nama lengkapnya adalah Gus Muhammad Nova Mahendra atau Gus Mustafa, terkenalnya sebagai Gus Mustafa, putra dari Gus Nuril. Gus Nuril yang legend itu, salah satu idola saya. Ya, ini Gus Mustafa ini adalah Panglima PGN, ya, Patriot Garuda Nusantara. Ini ada instruksi yang menurut saya sangat dahsyat gitu. Kita dengarkan terlebih dahulu ya instruksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta menginstruksikan kepada seluruh pendekar darah Garuda di Nusantara atau di Indonesia untuk mempersiapkan pasukannya guna mengadakan aksi mendesak PBNU, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan untuk segera menyelesaikan permasalahan Ba'alawi, karena Ba'alawi ini semakin hari semakin menjadi dan akan mencoba untuk merusak ideologi bangsa kita adalah Pancasila, harga mati. Oleh karena itu seluruh pendekar darah Garuda saya perintahkan langsung dan akan saya pimpin langsung untuk turun ke jalan meminta serta mendesak dengan tempo seksama dan sesingkat-singkatnya agar para menteri itu memutuskan dan mengambil sikap ketegasan permasalahan Ba'alawi. Kalau bisa Arab Yaman itu harus dideportasi dari Indonesia. Bukan kalau bisa nggak bisa, harus dideportasi dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, harga mati, berani mati. Itu voice note pertama, dan voice note kedua kita putarkan juga. Kalau memang para tujuh menteri itu tidak memberikan respon dengan waktu sesingkat-singkatnya,
maka kita sebagai darah Garuda, anak bangsa, harus mengambil sikap dengan tegas. Ingat saudaraku semuanya, Indonesia ini adalah milik kita dan kita wajib menjaganya, apapun alasannya itu. Pendekar darah Garuda sudah melakukan sumpah untuk mewakafkan selembar nyawanya demi bangsa dan negara serta Pancasila. Ini adalah undangan atau tiket surga yang paling cepat untuk para pendekar semuanya. Turun ke jalan, mendesak 7 menteri, kalau belum disepakati, belum diputuskan, maka kita sweeping Arab-Arab Yaman itu di seluruh pelosok Indonesia. Pancasila, harga mati sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila harga mati. Jadi kita memahami sepenuhnya, dan saya juga sudah menyampaikan berulang-ulang bahwa bahaya Habib itu adalah mereka akan dengan cara halus maupun dengan cara kasar, intinya itu mereka akan mengganti Pancasila. Kalau cuma teriak-teriak NKRI harga mati sih gampang, tapi mereka tidak satupun yang berani deklarasi Pancasila harga mati. Dan dengan berkedok sebagai keturunan Rasulullah yang sekarang terbukti mereka haplogrupnya, DNA-nya itu tidak nyambung ke Rasulullah, bahkan Arab pun tidak, maka mereka mengobok-obok umat Islam terutama Nahdliyin untuk kepentingan-kepentingan politik mereka, yaitu meruntuhkan ideologi bangsa dan negara kita. Jadi saya dukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Panglima tertinggi Patriot Garuda Nusantara Gus Mustafa dan semua laskar termasuk Lasnu. Marilah kita sama-sama mengikuti perintah dari Gus Mustafa, putra dari Gus Nuril ini, yang sudah terbukti sepanjang sejarah keluarga yang selalu menempatkan Pancasila sebagai harga mati. Karena itulah ideologi kebangsaan kita tidak boleh satu kelompok pun atas nama apapun mengganggu atau berusaha untuk menggantikannya. Salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Oke. Bahaya nggak sih? Mau tetap dibiarkan? Mau tetap dibiarkan nih? Mau sampai mana dibiarkannya? Satu kali lagi, negara mesti turun tangan mengambil alih persoalan ini. Jangan sampai terjadi turun ke jalanan mensweeping satu-satu. Kenapa sih sampai seperti ini? Diawali oleh siapa? Ingatkan dulu sejarahnya. Kenapa polemik ini sampai panjang? Percikan awalnya dari siapa? Dari Bahar Smith kan. Dan ketika dicek, banyak juga para habaib yang melakukan seolah tanda kutip perbudakan. Tanda kutip perbudakan. Ada yang sampai Habib ceramah mengatakan kita-kita ini seperti celengan semar. Gila. Penghinaannya kepada pribumi sudah sangat luar biasa. Penghinaannya, sekali lagi saya katakan. Maka terjadi sampai jengkel seperti ini. Sampai orang-orang itu banyak yang murka karena ulahnya mereka tidak bersyukur hidup dan makan dari tanah yang ada di Indonesia. Apalagi punya ideologi. Sebagian daripada mereka itu yang berkumpul di FPI, ya, NKRI bersyariah, kan itu. Visi-misi FPI kan itu. Kenapa sampai kemudian dibubarkan oleh negara? Itu
Itu yang lebih berbahaya. Mau merusak, mengobok-obok ideologi kita. Mau dibiarkan? Masih mau dibiarkan? Serius mau dibiarkan? Ayolah, ambil alih isu ini ya oleh negara. Punya sikap yang tegas. Kasihan pribumi-pribumi banyak yang dijajah oleh sikap-sikap mereka tuh. Banyak yang dihinakan oleh sikap-sikap mereka tuh. Dan karena memakai doktrin agama, maka banyak yang membenarkan. Karena mereka mengklaim sebagai cucu Nabi, maka kelakuan yang tidak normal pun dinormalisasi. Ini berbahaya makanya. Itu yang mesti kemudian diambil alih oleh negara. Persoalan macam itu, branding itunya tuh harus dikaji betul. Mereka benernya keturunan baginda Nabi. Dr. Soleh kemarin luar biasa, penerangannya sangat sederhana tapi masuk akal. Mereka membantah bahwa para habaib dari Balawi itu keturunan baginda Nabi, disandarkan pada Al-Quran. Yang Al-Quran itu mestinya menjaga kalau mereka benar keturunan Nabi. Ternyata ya faktanya banyak habib-habib yang brengsek juga. Ada habib yang di Cirebon itu yang sampai mensetubuhi istri orang di tempat yang biasa dipakai sholat. Kan gila, ini sudah sangat keluar jalur. Ada satu artis yang saya dampingi juga, korban dari Habib KDRT, dan ternyata korbannya bukan satu, puluhan orang. Masa yang kayak gitu cucu Nabi yang dijaga fitrahnya? Gak mungkin Al-Quran yang salah, mereka pasti yang keliru. Maka sekali lagi saya katakan, ambil alih persoalan ini oleh negara. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai ada nyawa yang menghilang gara-gara persoalan ini. Ya, sebelum itu terjadi, negara harus turun tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.